من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita yang orang-orang senantiasa insyaAllah patuh taat pada syariatnya, patuh dan taat dengan segala yang diperintahkan, dan sebisa mungkin kita menjauhi apa yang dilarang. Selamat dunia, selamat di akhirat. Tahun baru menjadikan kita, tadi harapannya menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih berkah hidupnya, menambah semakin kuat keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan segala firman-Nya. Begitu juga apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan, kita masuk kepada Al-Ikhlas. Sudah selesai waktu ya. Kemudian berikutnya Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ini mengatakan qul, katakanlah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Banyak kalimat yang dimulai dengan qul. Qul artinya katakanlah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena nggak mungkin kalau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan qul, katakanlah. Siapa yang memerintahkan lagi? Ini menunjukkan, kata para ulama, ini salah satu hikmahnya kalimat qul. Ini menunjukkan bahwa ini benar-benar ada yang memerintah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah qul a'udzu birabbil falaq. Dalam ayat ini juga ada ta'awud. Yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, satu, dari segala keburukan ciptaannya, min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsat wa min syarri hasidin idza hasad. 4 ya, berlindung, minta perlindungan kepada Allah. Qul, katakanlah, a'udzu itu disebutkan dalam bahasa Arab punya 3 makna. Artinya berlindung, a'udzu, aku berlindung. Itu yang diterjemahkan biasa dalam bahasa Indonesia, qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Ya, atau diartikan iltaja itu minta perlindungan, bisa juga meminta dibentengi, bisa juga bermakna jaga, penjagaan. Jadi qul a'udzu birabbil falaq artinya ta'awud di sini. Qul a'udzu birabbil falaq.
Jadi artinya bahwa tempat berlari kita dari segala masalah itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita punya masalah-masalah yang tidak ada di dunia ini, ya, yang tidak diciptakan oleh Allah, semua ini ciptaan Allah. Ya, setan yang besar, setan kecil, ya, kuman besar, kuman kecil, virus besar, virus kecil, semua. Makanya kita berlindungi kepada Sang Pencipta. Penciptanya siapa? Allah. Ini yang perlu diperhatikan sekarang. Enggak ada, ya, tidak ada sesuatu yang membahayakan lebih daripada yang ada. Ketakutannya beda-beda, tapi kejadiannya sama aja. Ya, tsunami itu menakutkan, gempa juga menakutkan. Ya. Corona menakutkan, ya, suara ambulan menakutkan itu, ya. Tapi kita berlindung kepada Allah. Ya sudah, kita hamba Allah, kita percaya tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Tidak akan ada orang yang mati sebelum waktunya, harinya belum waktunya dia mati, tidak mungkin. Jamnya pun kalau belum ditentukan tidak mungkin dia mati juga. Berarti mau apa kita? Ya berlindung sekarang. Kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan tadi, dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan Allah Rabbul Falak? Jadi falak itu kalau di terjemahan bahasa Indonesia waktu subuh, ya, qul a'udzu birabbil falak, katakanlah aku berlindung kepada Allah Sang Pencipta subuh, kalau diterjemah seperti itu. Tapi karena kosakata bahasa manapun tidak akan bisa mencakup seluruh bahasa Al-Quran, makanya orang suruh belajar bahasa Arab, berusaha sebisa mungkin, nanti baru bisa memahami secara menyeluruh. Enggak bisa juga, ini kalamullah, ya, yang tidak akan habis-habisnya ilmu, digali itu tidak akan habis-habisnya ilmu Al-Quran. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat, ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Al-Falak artinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq, maksudnya di dalamnya apa? Di antara subuh, waktu subuh, aku berlindung kepada Allah Sang Pencipta subuh. Kenapa subuh? As-sabah rabah, kata orang Arab. Pagi itu beruntung. Ya, orang yang bangun jam 7 sama bangun jam 4 beda. Dia punya banyak keberuntungan. Apa untungnya? Bisa tahajud walaupun 2 rakaat. Kalau jam 4 masih ada waktu untuk tahajud, ya. Bisa rakaatil fajr, yang dikatakan 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa itu keuntungan yang didapatkan, ya? Berapa keuntungan yang didapatkan ketika kita bisa bangun jam 4 saja? Ini banyak keuntungan. Makanya sabah rabah, as-sabah rabah, rabah arti banyak untung, ya. Orang lain belum ada sarapan, di sini udah siap. Itu kan luar biasa, ya. Masya Allah. Ibu-ibu mendapatkan pahala besar, jangan main-main ini, ya. Orang ngasih makan orang ini, pahalanya besar, ya. Apalagi yang dikasih makan lapar, iya, pahalanya luar biasa itu. Masya Allah. Yang dikasih makan orang lagi mau belajar ilmu agama, double, wah, Masya Allah, itu lipat-lipat pahalanya, ya. Jadi banyak ibadah yang diajarkan. Ibadah untuk diri kita baik, tapi ibadah kalau keluar ke orang lain itu lebih baik. Itu dalam Islam begitu.
Ibadah yang sendiri itu baik, tapi ibadah manfaatnya kepada orang lain itu lebih baik. Ya, mengajar baik ini, ya, mengajar baik, mendengar baik, ya. Orang sholat sendiri, dia sendiri sholat buat dia, ya. Tapi kalau untuk orang lain lebih baik lagi, ya. Itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah, kita diajarkan untuk apa? Berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencukupi kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Ini pelajaran pertama, bahwa tempat berlindung kita adalah Allah. Enggak boleh takut berlebihan, enggak boleh orang Islam, ya, karena ketakutan dan kekhawatiran kita itu tidak akan memperpanjang umur, ya, enggak bisa. Saya khawatir bisa panjang umur, enggak juga, sesuai dengan yang sudah Allah tulis, ya. Kemudian Allah SWT, kemudian di berikutnya qul a'udzu birabbil falaq, ini artinya adalah Allah SWT mengajarkan untuk berlindung dari hal-hal yang jahat. Jadi keburukan-keburukan itu memang harus larinya kepada Allah. Tempat perlindungannya adalah Allah. Oh, ini ada sihir hebat di daerah sini, saya punya Allah, saya punya Allah. Kita baca yang diajar, a'udzu billah u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ailamah. Punya anak kecil, bacakan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan yang akan mengganggu anakku ini. Minta kepada Allah SWT, ya. Di rumah atau kita pindah rumah, ada gangguan, ada suara-suara, padahal tikus itu mungkin, ya. Ada suara-suara dikira jin, belum tentu juga, ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Biasakan diri kita itu berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya ikhtiar yang zahir, ikhtiar batin itu juga perlu, ya. Zahir, batin juga perlu, ya. Dalam beberapa hal, ya. Dalam hadis disebutkan termasuk kita berlindung dari apa? Kejahatan apa? Binatang. Nah, kalau ada binatang kita berlindung, ya. Bahkan serangga yang menakutkan, apa yang kita tidak bisa lihat dan sebagainya, ya. Termasuk bala, kita berlindung kepada Allah kalau ada musim bala, musibah seperti saat ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan, dari seluruh kejahatan yang Allah ciptakan. Artinya bukan berarti semua ciptaannya jahat, tidak, ya. Maka ciptaan tadi dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang memang baik terus, ya. Ada yang kadang-kadang baik, ya. Ada yang jahat terus, jahat dia. Ada yang diciptakan jahat dan baik, ya. Seperti apa? Min syarri ma khalaq, min jamil makhluqat, ya, dari semua makhluk-makhluk Allah SWT. Fa inna hunaka makhluqat lillah la yata'atta minha illa al-khair. Bahkan ada makhluk-makhluk Allah yang dia tidak bisa kecuali baik, subhanallah. Seperti malaikat. Jadi orang yang baik itu kadang-kadang bilang seperti malaikat, baik, dia nggak bisa jahat, baik aja terus, ya. Dicaci orang ya baik, ya. Difitnah orang tetap baik, dia baik terus, konsisten, istiqomah dalam kebaikan. Allahumma ja'alna minhum, ya, mudah-mudahan kita jadi kelompok yang seperti ini, ya. Surga, tempat yang baik, ya. Nggak ada tempat surga itu yang nggak enak. Surga itu enak, ya. Dunia dahulu sama sekarang enak mana? Yang ini pertanyaan benar. Enak dulu apa sekarang?
Hah? Anak Nabi Adam, punya anak dua. Siapa namanya? Qabil sama Habil. Waktu lihat dunia, kan dia dilahirkan di dunia, dia senangnya luar biasa. Ya, dia senang. Ya Allah, indah sekali ini dunia. Dia lihat dunia ini senang luar biasa. Sungai-sungainya bagus, masih jernih, belum ada, ya, belum ada kotoran, nggak ada polusi, nggak ada, belum ada. Semua ini yang kegaduhan dunia ini nggak ada perang, nggak ada tank, nggak ada bom, nggak ada apa-apa, masih enak. Gitu. Dia sampai mereka ini anak-anak Nabi Adam memuji-muji, luar biasa enaknya, alhamdulillah. Gitu. Padahal kalau menurut Nabi Adam enak nggak dunia? Nggak enak, nggak enak. Karena Nabi Adam pernah di mana? Di tempat yang lebih baik dari itu. Ya, waktu dia lihat, makanya orang kota kadang-kadang kalau lagi stres dia cari ke desa. Ngapain di desa? Main air. Jangan remehkan orang desa ya. Kata orang desa, kalian datang ke sini kirain mau apa? Mainan air, kaki dimasukin ke air, udah seneng aja pulang. itu pikniknya kan. Subhanallah. Jadi kenikmatan yang tadi kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di atasnya pasti nggak ada apa-apa. Jadi dunia ini berarti kalau dilihat dari situ semakin ke sana semakin nggak enak gitu ya. Semakin nggak enak, semakin nggak enak, semakin nggak enak. Ya, Nabi Adam di tempat yang enak, lihat dunia yang nggak enak. Kata anaknya itu sudah enak. Ya, bagaimana zaman Nabi Adam itu indahnya dunia. Zaman waktu anak-anak Nabi Adam yang pertama. Bekasi 20 tahun yang lalu enggak seperti ini. Ya. Masih sunyi. Masih maksudnya enggak serame ini. Ya. Perumahan waktu masuk sini masih enak. Ya. Sekarang motor lampu merah motornya ada 2.229 ya. Yang siap gitu. Jalan Masya Allah dunia gini ya. Buat orang-orang yang terdahulu ini apa ini? Ya, dia nggak enak lagi, nggak nyaman lagi, gitu ya. Jadi tapi disyukuri, wajib kita syukuri. Dia ada tempat yang memang tempatnya enak itu di surga. Ada orang yang orangnya pasti bagus. Siapa itu? Para anbiya, sholihin. Itu pasti bagus, ya. Tampilannya bagus, hatinya juga bagus. Orang-orang soleh ada, ya. Yang kita lihat pun idaru'u dzukirallah. Lihat wajahnya ingat Allah. Coba bayangkan itu. Ada orang dilihat wajahnya ingat Allah. Ya. Ada orang dilihat wajahnya ingat utang. Mungkin belum bayar atau apa. Tapi ini subhanallah, ya. Lihat orang-orang memang diciptakan khusus baik-baik terus. Ya. Masjid, ngapain di masjid? Saya pasti ingat ibadah, kepingin sholat, ya, begitu. Ada tempat-tempat yang tidak baik, mau masuk tempat itu, dia ingat dosa-dosa dulu waktu, ya. Jadi tidak artinya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq itu tidak semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu buruk, juga tidak semuanya baik. Arti di situ ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. Itu maksudnya. Ya. Jiwa manusia, ya, juga begitu. Ada orang yang jiwanya baik, ya. Nah, di antara ini apa yang disebutkan jiwa yang baik itu? Kalau tidur baca doa, bangunnya baca doa, ya, dan dibangun waktu subuh, itu nanti jiwanya baik. Gitu. Orang yang bangun subuh, insya Allah jiwanya baik semua. Ya, senang. Coba bandingkan dengan orang-orang yang tiap bangun jam 7, ya, terus nggak sholat, lihat mukanya, serem, ya.
Iya, ini walaupun ngantuk-ngantuk masih manis dilihat ya. Iya, orang bangun subuh ya. Dari jiwa-jiwa yang baik itu yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsunya mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang ya. Pulang pun dalam keadaan baik, dalam meninggal pun banyak orang dilihat wajahnya menyenangkan ya, tersenyum. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum ya, bifadlika ya dzal fadli wal azim ya dzal fadlika al azim ya. Kemudian min syarri ghasiqin idza waqab. Ini apa? Min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi semua ciptaannya salah satunya min syarri ghasiqin idza waqab. Ada dalam ilmu tafsir itu tafsir yang paling akurat begitu adalah Al-Qur'an menafsirkan Al-Qur'an. Ya, atau Al-Quran hadis menafsirkan Al-Quran begitu. Ini dalam sekian banyak tafsir, waktu ada riwayat siapa yang menafsirkan paling tepat, ya Nabi Muhammad SAW ya, yang dimaksud min syarri ghasiqin idza waqab disebutkan di sini qad kathurat aqwalul mufassirin haula hadhil ayat al-karimah. Banyak sekali pendapat para mufassirin. Wal qaul alladhi yata'ayyan ar-ruju' ilaihi, tetapi tafsir yang wajib bagi kita untuk merujuk kepadanya yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadi. Sayyidina Rasulullah SAW memegang tangan Sayyidina Aisyah, dituntun, dipegang tangannya, biyadi. Fa'aranil qamar hina tala'a. Kemudian Rasulullah melihat, itu lihat Aisyah, pada istrinya, bahwa ketika bulan waktu naik ke atas, waktu maghrib itu baru kelihatan bulan. Qala ta'awwadhi billah. Kemudian beliau mengatakan ta'awwadhi billah, mintalah pertolongan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hadzal ghasiq idza waqab. Gitu. Mintalah pertolongan terhadap tadi. Kalau di terjemahannya min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelapan malam apabila semakin gelap. Karena malam itu biasanya dari maghrib enggak langsung gelap kan, dia sedikit sampai kegelapan yang sempurna, gelap sekali ya. Mengapa demikian? Dikatakan di sini, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i ya. Hadis ini dikatakan mengapa tengah malam? Karena malam ini banyak kejahatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang di situ. Jadi pertama kita maghrib itu berarti ya, sudah waktunya maghrib. Karena bulan itu akan terlihat kapan? Hampir maghrib. Makanya ada itu kalau apa kita cari cari hilal. Hilal itu dicari setahun sekali atau 2 kali ya. Dicari di mana hilal itu adanya, ditunggu kedatangannya. Jadi pada setiap malam itu ada kejadian seperti itu ya, disebutkan ini mulainya sihir, mulainya ada macam-macam kejahatan itu bisa dilakukan di malam hari, katanya begitu ya. Sihir-sihir, mantra-mantra orang jahat, setan, semua itu keluarnya malam ya. Dulu nggak tahu sekarang, sebelum corona biasanya banyak juga setan keluar kalau malam ya. Mungkin waktu itu antum masih muda masih jalan di pinggir jalan, mulai banyak itu setan-setan keluar di pinggir jalan ya. Itu semua waktunya malam. Jarang setan keluar siang, itu malam diambilnya ya, lembur ya. Apa yang di dalam malam itu? Dulumat salas itu tadi. Jadi dari kegelapan, dari tempat terang siang
menjadi malam. Setan keluar. Itu. Setan-setan keluar. Penyihir waktunya dia main. Begitu katanya. Ya, setan tadi saling itu ada keterkaitan semua itu. Sihir, setan itu ada komunitasnya. Ya. Maka di sini diperintahkan dari terang menjadi gelap itu wajib bagi kita. Fitrah manusia tidak senang dengan kegelapan itu. Ya, kecuali waktu mau tidur. Ya. Manusia itu memang nggak senang yang terang. Itu. Berarti kalau ada orang suka di kegelapan ini bermasalah. Ya, orang senangnya gelap-gelap ini. Ya, makanya biasa tempat-tempat yang begitu remang-remang biasanya. Ya, kalau masjid terang, ya, harus terang. Ya. Makanya dalam hadis juga disebutkan kalau datang malam. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah idza janahal lail, kalau sudah masuk waktu malam, faquffu sibyanakum. Tahan anak-anak kecil, jangan main. Dulu orang dulu itu biasanya saya masih ingat, maghrib sampai isya saya enggak pernah, jarang sekali boleh keluar. Ya, kalau maghrib, antara maghrib dan isya enggak boleh. Anak kecil itu, kufu sibyanakum, itu perintah Rasulullah SAW. Jangan main. Ya, bahkan kalau masih kecil didekati, nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh dibiarin sendiri, walaupun di dalam rumah. Itu dekat, dengarkan dia orang baca, kita baca Yasin, baca apa, dekat anak-anak. Nah, dia nggak boleh kemana-mana, maghrib sampai isya. Dan penting difahami di sini berarti TV jangan juga di setel, ya. Justru kita setan di luar ditutup supaya nggak masuk, tapi dalam rumah buka setan. Acara-acara yang tidak baik. Berarti maghrib itu benar-benar tutup. Coba nanti insya Allah di rumah itu nanti akan ada keberkahan yang luar biasa. Khusus antara maghrib dan isya ini ya. Maghrib isya tutup, nggak ada TV. Yang ada zikir, wirid, begitu. Baca sholawat. Kan waktunya nggak lama juga. Ya, 45 menit. Juga di maghrib itu waktu malam, permulaan malam, fa inna syayatin tantashir hina idin. Setan juga waktunya dia keluar setan itu di waktu malam. Ini gimana maksudnya? Apa siang nggak ada setan? Ada setan, tugasnya beda. Ini yang bagian yang mengganggu anak kecil, yang ini mulai malam ini. Ya, biasanya anak kecil rewel itu biasanya malam. Yang punya bayi biasanya kan ada rewel, itu ada doa-doanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, fa inna syayatina tantashir hina idzin. Orang mengatakan al-lail akhfalil wail. Al-lail malam itu lebih tersembunyi lil wail, untuk melakukan hal-hal yang menghantar orang ke neraka. Itu malam biasanya. Ya, itu orang judi biasanya malam. Ya, dibukanya tempat-tempat maksiat malam, semua malam, begitu. Jadi anak-anak suruh apa tadi? Dideketin, ya, nggak boleh main. Itu biasakan anak kecil. Kalau sudah maghrib masuk di rumah, boleh ke masjid boleh, ya. Tapi kalau yang masih kecil yang belum bisa diatur, biarkan dia di rumah, tahan di rumah. Fa idza dhahaba sa'atan ya minal lail fakhalluhum. Kalau sudah lewat waktu itu maka lepaskan, artinya bukan dilepas suruh keluar, enggak. Kalaupun dia main di dalam rumah itu sudah boleh. Tapi waktu maghrib diam. Gitu. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk sunnah yang mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Anak kecil
di tempat game penuh, luar biasa, iktikaf, ya, sampai bapak-bapaknya juga sudah punya istri masih masuk juga, ya, nongkrong di pinggir jalan waktu maghrib, begitu. Itu nggak baik, ya. Kalau sudah malam silahkan, sudah lewat maghribnya, artinya antara maghrib sampai isya, sudah isya, boleh dia. Wa agliqu al-abwaba wadhkuru ismallah. Tutup pintu kata Rasulullah, kalian baca bismillah. Apa aja bismillahirrahmanirrahim? Salawat, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, apa aja. Tapi di sini dibacakan bismillah. Jadi minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Setan itu sebenarnya lemah. Ya, setan itu lemah. Membuka pintu aja nggak bisa katanya. Jadi setan itu, ya, nggak bisa. Membuka pintu saja nggak bisa. Apalagi yang sudah dibacai Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sama sekali nggak bisa. Ya. Wa auqiu kirabakum. Kemudian girbah itu dulu minuman. Kalau girbah itu bahannya dari kulit. Kalau sekarang model botol atau apa minuman-minuman itu yang ada di rumah tutupin. Malam tutup. Ya. Dalam riwayat yang lain wadah. Jadi kalau kita punya malam itu ada wadah-wadah di dapur atau dimanapun, tutup semuanya, ya. Itu ikhtiarnya. Wa khammiru, sebagian dari menutupinya. Aniyatakum wadhkuru ismallah, tutup Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau nggak ada, ini ikhtiarnya. Ini ikhtiarnya. Kalau segini menutupi semuanya. Kalau nggak ada, walaupun cuma begini, misal. Ini kan nggak menutupi semuanya. Ada, walaupun itu namanya ikhtiar. Itu ikhtiar yang kita diajarkan. Ya, itu yang kita diajarkan tadi. Ya. Walau bi'udin khutta fawqal aniyah, walaupun hanya ud itu dari atau siwak atau apa ditaruh di atasnya. Ikhtiar kita, karena di situ kalau ada orang-orang jahat dan sebagainya terhalangi. Ya, kalau ada sihir, ada apa penyakit dan sebagainya, dia akan terhalangi. Kemudian diajarkan juga wa'adfi'u misbahakum, matikanlah lampu. Nah, malam ini matikanlah lampu, maksudnya kalau orang mau waktu istirahat, ya, di waktu mau istirahat zaman dulu itu pakai apa? Belum ada lampu begini, pakai minyak itu. Dikhawatirkan dia akan jatuh. Kalau ada binatang-binatang, dia akan bisa kebakaran rumahnya. Sampai urusan begitu diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan cintanya Rasulullah kepada kita ini, ya. Anak kecil, kadang-kadang kita nggak tahu. Anak kecil cuma keselamatan fisik. Ini Rasulullah SAW menjaga keselamatan fisik, jiwanya, keimanannya, keyakinannya dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sangat penyayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita. Maka anehnya kalau kita diberi ajarannya kok banyak orang menolak. Wah, ini enggak relevan lagi. Ini enggak cocok lagi. Ini terlalu kuno. Ya. Saya mau Islam yang moderat. Apa maksudnya Islam moderat itu? Dibikin-bikin sendiri ya. Kita suruh bangga dengan sesuatu yang itu kan sebutan manusia itu. Ini Islamnya moderat, yang ini kolot, yang ini biar apa terserah mau bilang apa. Yang penting saya taat. Ya, yang penting saya taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Terserah kalian mau kasih stempel apa aja bebas. Harusnya begitu. Ya. Ngapain kita bingung sama orang? Oh, ini Islam moderat, yang ini Islam kolot, yang ini Islam
gunung ini Islam, pohon Islam, terserah mau kasih nama apa. Yang penting apa yang diharamkan oleh Allah saya haramkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saya kerjakan. Itu Islam yang baik. Ya, itu taat namanya. Kemudian hadis ini disuruh kita diperintahkan untuk menutup dan sebagainya. Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa fi hadza jumalun min anwa'il khair. Ya, berarti ini ada kebaikan di situ. Apa kebaikannya? Tasmiyah. Orang baca bismillah aja itu kebaikan. Dapat pahala itu, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Orang keluar bismillah, menutup pintu bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu masuk dalam adab. Ya. Jadi bismillah itu dibiasakan dalam setiap diam dan bergerak untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Adapun yang dikatakan bahwa tadi sihir itu, wajib kita yakini bahwa sihir itu ada. Ya. Karena disebutkan banyak dalam hadis, dalam Al-Qur'an, sihir itu ada. Tapi tidak boleh takut berlebihan karena kita berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perintahnya. Sihir itu ada. Ya, tapi kita dilarang untuk takut berlebihan. Ada orang datang, saya kena sihir. Oh, kamu begini begitu, kasih sesajen. Nah, dia takut sihir, dia malah ngasih sesajen. Ya, kepala kambing, ya, di sop biasanya itu. Ketika orang-orang dari bawah sesajen, jin, bayangkan setan itu nggak bisa buka pintu. Setan itu nggak bisa buka pintu dalam hadis ini. Orang bisa ya, pintu bisa, pintu negara yang bisa dibuka. Ya, apalagi cuma pintu rumah. Ya, pintu ini bisa orang bisa lalu lalang. Berarti lebih bahaya mana? Manusia sama setannya? Hah? Ya nggak usah dijawab. Ya. Kalau masih khilaf jangan dijawab. Ya. Jadi bahaya, manusia itu lebih bahaya. Makanya kan minal jinnati wan nas, nanti dalam surat An-Nas ya, nanti ada tafsirnya masalah itu. Ya, yang mengganggu itu, mengganggu manusia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan tadi kalau hati manusia yang sering baca bismillah, baca wirid, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah hatinya terang, mudah menerima kebaikan, itu cirinya. Ya, kalau kita diberi nasihat orang, oh iya benar juga, baik, berarti hati kita bagus. Ya, nggak usah dijawab, nggak usah apa-apa. Tapi setiap kali kita mendengarkan nasihat dari orang, masalahnya di mana? Bukan dari orang yang ngomong, bukan, tapi ada di hati kita. Itu katanya. Ya, makanya dikatakan di sini orang yang membaca ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghilangkan kegelapan hati. Itu harapannya. Makanya dalam hadis pagi ini biasa baca wirdul latif. Namina a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya. Dan yang terakhir, setelah hati ini banyak kita bacakan wirid, dzikir, kita pupuk ini tadi, hati ini dibacakan wirid, dibacakan dzikir, dibacakan ayat Al-Quran. Beda dengan hati yang nggak pernah dengar ayat sama sekali. Beda yang nggak pernah, hati yang nggak pernah dibawa ke masjid. Beda dengan hati sama sekali yang hidupnya hanya mendengarkan lagu-lagu dan lagu, ya, dengan orang yang baca Al-Quran. Ya. Nah, di sini dikatakan, coba kita sekarang koreksi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hati manusia itu ada 4. Nah, nggak tahu kita hati yang mana ini. Ya. Kata Rasulullah, hati manusia itu ada 4. Qulubun ajrat. Yang pertama, al-qalbu arba'atun. Kata Rasulullah, hati itu ada 4. Yang pertama, qalbun ajrat fihi mithlu siraj yuzhir, hati yang jernih, hati yang bersih, dia seperti lentera yang selalu menyinari.
Jangankan untuk diri orang tadi, kepada orang lain pun bisa menyinari. Itu hati para aulia solehin. Ya, kita kalau datang ke orang-orang soleh, duduk aja, itu rasanya kita mendapatkan ketenangan itu tadi. Karena hati daripada orang soleh itu tadi. Ya, satu. Nah, mudah-mudahan kita sampai kepada diberi oleh Allah Taala hati yang seperti itu. Ya. Yang kedua, qalbun aglaf marbutun ala ghilafih. Ya, hati yang tertutup. Wa qalbun manqus, ya, hati yang sakit. Wa qalbun misfah. Ini hati yang kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak baik. Ya, berapa tadi? 4 ya. Yang selalu baik, yang selalu jahat, ya. Kemudian hati, ya, dijelaskan nanti oleh Rasulullah SAW. Wa ammal qalbul aglaf qalbul kafir. Qalbul ajrad dulu. Kalau yang pertama, qalbul mukmin. Itu hatinya orang mukmin. Seperti lentera yang apa? Menyinari dengan imannya. Satu. Yang kedua, qalbul aglaf, hatinya orang kafir. Kafar itu artinya menutup. Makanya bilang cover ya. Cover itu, kitab bilang cover itu kan penutup. Kafir, kafaro artinya menutup. Menutup akalnya, menutup imannya, menutup fitrahnya. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, qalbul mankus. Apa mankus itu? Qalbul munafik, hatinya orang munafik. Arafatu ma'ankat, tahu ini barang nggak boleh tapi dikerjain, itu orang munafik. Ini haram ditinggalkan, ya, ini yang haram dikerjakan, ini perintah dia tinggalkan. Sholat itu wajib, nggak sholat ya munafik, ya. Sholat tapi malas, munafik. Tapi tergantung daripada nifaknya, ya. Kita tidak menghukumi orang, bukan, tapi kita suruh koreksi diri kita. Salah satunya kalau hati itu tadi tahu kebenaran tapi nggak diikuti. Ada perintah Allah untuk mencintai para ulama, perintah Allah untuk memuliakan para ulama. Dia membenci ulama, munafik. Karena dia hanya mengerti tapi nggak bisa melakukan. Perintahkan Allah mencintai tetangga, ya. Orang sesama tangga kan wajib menghormati, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Muliakanlah, ya, apa? Tetangganya. Kedua, yang ketiga, qalbul tadi munafik, ya, munafik. Yang ketiga, yang keempat, al qalbul misfah itu masfah, qalbun fihi iman wa nifaq. Di dalamnya ada iman, tapi juga ada nifaq. Kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, wa mithlul nifaq fi kamithlil qurhah, ya, yamudduha dam wal qayh. Itu seperti luka yang lama, hati yang di hati tadi. Yang pertama, dalam hati tadi ada kebaikan, ada keburukan. Hatinya orang tadi, hati yang ada baik, ada keburukan. Hati yang baik ini dikatakan seperti tanah. Tanah itu bisa mengeluarkan apa? Mengeluarkan air yang jernih, bisa. Kalau dipupuk, ya, tanah tadi digali bisa keluar air yang jernih. Tapi juga hati yang tidak baik seperti luka. Luka itu kalau dibiarkan seakan keluar darah dan nanah. Semakin rusak hatinya. Jadi tergantung. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa ayyul maddataini ay maddataini ghalabat alal ukhra ghalabat alaih. Kalau kita punya barang yang baik dan yang buruk, kata Rasulullah SAW, dua hati tadi yang dalam hati. Kalau hati yang semakin dominan yang baik, menjadi baik orang ini. Semakin dominan yang buruk, dia kumpul dengan orang-orang yang jahat. Dia gunakan hatinya untuk su'udzon kepada orang Islam, membenci orang Islam. Semakin parah, ya, semakin besar nifaknya, semakin rusak semuanya, ya. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT hati yang pertama tadi, ya, hatinya orang yang mukmin seperti lentera yang bisa menjadi penerang di mana-mana. Sampai di situ dulu, insyaallah bulan depan wa min syarrin nafatsat, sampai di situ, ya.
wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wallahu a'lam bissawab.